kita kemarin menganimasikan bola menggunakan motion classic twin gitu ya. Kalau di CS6, CS5 itu namanya motion twin. Jadi beda tuh, kalau di sisi namanya classic twin. Nah, sekarang kita mau coba pakai teknik yang lain namanya shape twin. Nah, bedanya kalau kemarin classic twin itu atau di CS6 motion twin itu pakainya objeknya harus kita buat jadi movie clip dulu, atau objeknya secara otomatis berubah jadi movie clip kan gitu. Kalau sekarang objeknya karena namanya shape twin, jadi dia harus shape juga objeknya. Dan kelebihannya nantinya si shape twin ini adalah kita bisa menganimasikan perubahan bentuk. Kalau misalnya classic twin kan pergerakan ya, dari kiri ke kanan atau kanan ke atas dan sebagainya. Kalau shape twin ini bukan hanya pergerakan tapi juga perubahan bentuk. Jadi shape twin itu fungsinya ada dua. Yang beda adalah si objeknya itu wajib kudu shape bentuknya. Misalnya kita mau bikin ini, saya pakai stroke colornya yang nggak ada, yang non, pilih colornya, pilih warna merah. Misalnya kita bikin lingkaran pakai oval tool di kiri kayak gini. Terus kita mau buat di frame 25 itu ada di kanan tapi bentuknya kotak. Jadi di kiri nanti lingkaran, di kanan kotak. Nah, ketika kita pakai shape twin, nanti kita mau lihat apa yang terjadi. Nah, misalnya di frame 25, nah ini bedanya kan dia kan perubahan bentuk ya. Kita mau buat si lingkaran ini berubah jadi kotak di sisi kanan ini. Berarti kita mau rubahnya itu di frame 25. Nah, di frame 25 ini berarti seharusnya kita buat kotaknya aja. Ini lingkarannya nggak ada nih. Kalau kemarin kita F6 untuk insert keyframe, sekarang kita pilihnya bukan insert keyframe. Kalau insert keyframe kan frame yang selanjutnya jadi otomatis di copy ya. Nah, untuk sekarang kita pilihnya insert blank keyframe. Jadi objeknya atau keyframe-nya itu blank. Jadi yang lingkaran itu otomatis akan hilang. Nah, tinggal kita bikin kotak di sisi kanan. Kayak gini. Dipastiin ada di frame 25 ya. Jadi kalau kita klik frame 1 itu lingkaran di kiri, kalau kita klik frame 25 itu ada kotak di kanan. Nah, kalau sudah sama kayak classic twin, dia jembatan juga ya, di antara frame 1 sampai 25 kita klik kanan, pilih yang create shape twin. Nah, bedanya nanti dia tanda panahnya warna hijau ya. Nah, ini kalau kita play, nah, dia berubah jadinya. Yang tadinya di kiri lingkaran, terus di kanan dia jadi kotak. Nah, ini karena dia cepet karena langsung berubah begitu aja ya. Kalau misalnya kalian mau lama dilihat oleh mata dulu, biasanya kita kasihnya 5 frame atau 10 frame dulu. Dia belum berubah, baru dia nanti akan kelihatan. Misalnya contoh ya, copy frame di frame kelima, paste frame. Terus di frame 25 ini copy frame, paste di frame 30. Jadi kita kasih jedanya 5 frame dia untuk dilihat. Istilahnya jeda lihat dulu selama 5 frame. Jadi begini. Nah, itu ada berhentinya tuh ya. Ini lingkaran, kotak, lingkaran, kotak. Tadi kan langsung hilang. Kalau misalnya jedanya misalnya kurang, kalian bisa taikin lagi misalnya 10. Berarti caranya kalian klik dulu frame 5 ini, klik kiri tahan, geser ke 10. Begitu juga yang frame 30, klik kiri tahan, geser ke 35. Nah, ini kalau ada yang nanya, kenapa ini nggak harus pakai shape twin? Ini juga sebenarnya nggak harus pakai shape twin juga nggak apa-apa. Misalnya saya remove twin. Ini nggak akan ngaruh, karena apa? Karena ini nggak ada pergerakan sebenarnya, cuman pengen jeda aja lingkarannya biar terlihat
Ini jeda juga biar kotaknya terlihat. Jadi nggak harus pakai twin, nggak masalah di program 2535 atau 1-10. Yang penting dia terlihat. Nah, jadi ada lingkaran dulu kita lihat, baru dia bergerak, terus kita lihat kotak juga berarti. Nah itu kalau fungsi dari teknik shape twin. Jadi dia poinnya adalah shape twin ini untuk bukan hanya dia bergerak, untuk membuat bergerak, tapi juga untuk membuat berubah bentuk. Beda sama classic twin. Kalau classic twin dia hanya untuk pergerakan aja, atau nanti besar kecil juga bisa pakai classic twin. Nah yang bedanya itu adalah selain dia berubah bentuk dan bergerak aja antara classic dan shape twin, bedanya juga di objeknya. Objeknya kalau yang shape twin itu dia wajib dia shape. Kalau kita klik nih misalnya pakai cursor, nah ini di propertiesnya dia pasti harus shape. Kalau misalnya dia bukan shape, dia nggak akan bisa. Misalnya contoh ya, ini kita bikin jadi, kita convert to symbol jadi movie clip. Oke, nah dia pasti nanti twinnya jadi titik-titik begini. Nah kalau titik-titik begini, tandanya dia gagal. Ini nggak akan bisa nih kalau kita play. Nah itu cuma begitu doang, nggak bisa berubah bentuk. Jadi itu menandakan kalau si objek ini, kalau kita menggunakan shape twin, objeknya juga harus shape. Nah kalau dia shape, baru bisa. Ini yang 10 dia shape, terus yang 25 dia shape juga. Kalau salah satunya movie clip atau dua-duanya movie clip pasti nggak bisa. Nah kayak kemarin juga kan kita juga kemarin belajar gimana caranya untuk menggunakan teknik, terus juga sekalian kita belajar gimana penerapannya di prinsip dasar animasi kan. Nah sebelum kita coba praktekkan prinsip dasar yang kedua, kita coba tonton dulu kayak biasa. This video is based on the 12 principles of animation as described by Frank Thomas and Ollie Johnston. Alright, the second principle of animation is called anticipation. This is when a character prepares for an action to give the audience a clue as to what is happening next, as well as to make the action appear more realistic. One example is when a character is about to jump. Before leaping into the air, he has to prepare for the action by crouching down to build energy. It's like a spring that coils up before releasing. Look at this character jumping without any anticipation. It looks very unrealistic because the energy to jump comes out of nowhere. Here's another example, a punch. To add power to the punch and communicate to the viewers that he is about to punch, he reaches his arm back and then punches. By contrast, having no anticipation results in a very weak punch. You'll see this in a lot of cartoons. Before running, a character will wind up before taking off. In the previous video about squash and stretch, this face actually uses anticipation as well. Instead of immediately stretching up, the face squashes first to anticipate the stretch and give it more power. Anticipation helps communicate actions to the audience by preparing them for the next action. This can happen in many ways. If a character is about to take something out of their pocket, they make their hand very visible and up in the air before going into the pocket. Otherwise, the audience might miss it and wonder how they got that object in the first place. The most important thing is that the viewer notices the hand and the pocket, so the character cannot be performing any competing actions. Let's say that something's about to happen on the right. A character may prepare for that action by pointing their eyes and head to look in that direction, leading the viewers to also look there. It's important to make it as easy as possible for the audience to understand what's going on without having to watch it twice. But this can also be used to trick the audience too, if you lead their eyes in one direction and then surprise them by having something happen on the other side of the screen. Taking anticipation a step further, you can actually have multiple levels of anticipation. Let's go back to our punch animation, where the character winds up before punching. This animation has one level of anticipation. Now look at this one. The character is actually winding up for his wind up by going forward, then winding up, and then before punching, he throws his other arm back to further anticipate the punch. This punch is very complex. It's actually similar to what a baseball pitcher does when he's getting ready to throw the ball. Anticipation. Jadi kalau kemarin kita coba untuk menggunakan prinsip squash and stretch, yang kedua ini kita namanya anticipation. Gak beda jauh, cuman secara prinsip dia beda. Jadi kalau kemarin kan dia membel ya, kalau sekarang dia bedanya ketika sebelum membel dia ada persiapan dulu sebelumnya untuk misalnya entah itu dia mau loncat, entah dia untuk melakukan sesuatu. Poinnya adalah anticipation ini
untuk mengkomunikasikan apa yang akan dilakukan dia gitu. Jadi kalau misalnya dia menendang berarti seharusnya kakinya itu ke belakang dulu baru ke depan. Kalau misalnya dia mau tadi mukul berarti tangannya misalnya ke belakang dulu baru mukul ke depan. Jadi itu yang namanya anticipation. Oke, kita langsung coba untuk mempraktekkan shape twin ini dengan prinsip anticipation tadi. Nah, kita karena ini masih dalam animasi dasar, jadi kita coba untuk pakai objek-objeknya juga yang basic-basic nih, yang dasar-dasar. Kita pakai yang udah ada di sini aja dulu. Kita misalnya masih pakai rectangle tool, kita bikin di frame 1 kotak di tengah seperti ini. Nah, bikin dia kotak di tengah kayak gini. Nah, kita mau buat si kotaknya ini itu loncat nih. Kalau kemarin kita buat bolanya itu membel dari atas ke bawah, sekarang kita mau buat kotak yang loncat dari bawah ke atas gitu. Nah, otomatis ketika si kotak ini loncat, dia kan ada anticipation nantinya kan. Dia harusnya jadi nunduk dulu baru dia loncat kan gitu. Nah, kita buatnya sebelum kita bikin dia anticipation, untuk prinsip anticipation, kita pastiin dulu dia nggak gerak kemana-mana. Kita pastiin patokan-patokannya, patokan atasnya sama patokan bawahnya itu kita pakai rulers. Ada di view, kita aktifin rulers, terus kita taruh dia di bawah lantainya sama di bagian atas. Nah, ini nantinya untuk posisi, kita tahu posisinya itu dia nggak berubah nantinya. Tinggal kalau udah kita lock dulu nih guides-nya, lock guides. Jadi view, guides, lock guides. Jadi dia kalau kita keklik garisnya nih nggak gerak-gerak. Nah, kalau udah kita pastiin dulu kita klik objeknya itu shape. Kalau misalnya nggak shape, kalian tekan Ctrl B, atau kalau pakai Mac tekan Command B. Itu untuk break apart, atau bisa klik kanan pilih break apart. Ada pilihannya break apart di sini. Kalau misalnya kalian pakainya itu movie clip misalnya, atau objeknya di otomatis langsung grafik, ada yang begitu settingan dari Adobe Flash-nya macam-macam. Tapi untuk settingan yang defaultnya seharusnya dia kalau kita bikin objek ini masih shape nih untuk awalan. Nah, kalau udah masih shape begini udah aman. Tinggal kita coba untuk langsung menganimasikan nih. Kalau udah kita pastiin shape, kita mau coba dia mulainya di frame ke-10. Kita F6. Nah, tapi sebelumnya, jadi kita mau buat nantinya dia loncat dari frame 10 ke 20. Tapi ketika loncat kan seharusnya sebelumnya itu dia ada anticipation. Anticipationnya itu di frame 5. Kalau ada yang nanya, ini nanti kalau kita bikin, kita harus bikin frame-nya itu mau loncat 5, 10, apa segala macam. Enggak. Jadi nggak harus. Itu sebenarnya sesuai dengan keinginan kalian. Yang kalian harus tahu adalah semakin dikit frame yang digunakan, berarti semakin cepat. Semakin banyak, berarti semakin lambat. Kalau misalnya anticipationnya, misalnya kita pakai sekarang itu dari 1 ke 5, 5 ke 10, anticipationnya dia agak cepat. Tapi kalau misalkan mau lebih lambat lagi atau slow mo, berarti dia frame-nya juga lebih banyak. Prinsipnya begitu. Ini kita F6 juga di frame kelima. Terus kita kan seharusnya kalau antisipasi dia mau loncat, dia harus lebih kecil. Ini kalau kita bayangkan si kotak ini hidup ya. Harusnya kan dia seolah nunduk itu kan dia mengecil, terus di samping ini kan agak mengembung kan begitu ya. Nah, kecilinnya itu kita pakai selection tool. Kalau shape kita bisa ini nih, bisa dirubah-rubah bentuknya. Misalnya kita arahin kursornya ke siku dari kotak atas sampai di kursornya itu ada siku, kita kecilin begini. Yang ini juga disamain. Nah, enaknya kalau shape kita juga bisa lengkungin nih. Kita arahin kursornya itu ke garis tepi bagian sisi kanan dan kiri ya, sampai ada tanda lengkung tuh, kalian lihat di samping dari kursornya.
baru diklik kiri tahan, terus kita tarik. Nah, dia nanti mengembung. Jadi dia ngelengkung gitu. Kiri kanannya kalian bikin lengkung. Jadi seolah-olah nanti dia antisipasi, dia nih ceritanya kayak nunduk gitu. Jadi kan harusnya kan dia mengecil terus ngembung kan. Nah, kalau udah tinggal di antara frame 1 sampai 5 kita klik kanan, create shape twin. Di antara frame 5 sampai 10 klik kanan, create shape twin. Nanti kalau kita play, nah kayak gitu, nah. Jadi dia ibaratnya kayak mau antisipasi, dia mau loncat. Nah, ketika mau loncat berarti seharusnya dia di frame 20 ini dia di atas nih, udah loncat. Kita tekan F6 dulu, terus kita taruh dia di atas. Di frame 20 ya, di frame 20, F6 terus taruh di atas. Kalau sudah, baru kita create shape twin lagi. Nah, seharusnya kan dia balik lagi ke bawah nih. Pas balik bawah juga kan seharusnya kan squash and stretch tuh. Nah, ini sama nih nanti. Berarti kita tinggal copy aja nih frame 1 sampai 10. Caranya kalian kursornya arahin ke frame selain frame 1 sampai 10 dulu. Terus kita arahin kursornya, tapi jangan diklik dulu ya. Arahin kursornya ke frame 1, klik kiri tahan, tarik sampai ke 10. Nah, sampai dia ke blok kayak gini. Kalau udah ke blok, klik kanan, copy frames. Dia naiknya dari 10 sampai 20. Seharusnya dia turunnya dari 20 sampai 30 berarti seharusnya. Nah, di 30-nya klik kanan, paste frames. Jadi, tadi kalau misalnya ada yang bingung, kita kan copy dari frame 1 sampai frame 10 ya. Kita blok terus copy frames. Terus kalian klik kanan di frame 10, terus pilihnya paste frames. Ini kan bolong nih, itu kita kasih shape twin juga. Klik kanan, shape twin. Nah, jadi kalau kita play nantinya, nah dia begitu. Jadi dia loncat, antisipasi dia mau loncat, mumbal, set, tiung, nah gitu. Nah, kita play, kalau di looping nanti jadi begini. Jadi seolah-olah dia berantisipasi ketika dia mau loncat-loncat. Itu adalah prinsip anticipation. Jadi ketika kita misalnya menggunakan teknik dan kita kombinasikan dengan prinsip-prinsip dasar animasi, nantinya si animasi kita itu terlihat lebih menarik pergerakannya. Padahal ini kan dia cuma kotak doang ya. Tapi kalau misalnya kita kasih prinsip dasar animasi kayak tadi, jadi seolah-olah dia kayak hidup. Padahal cuma kotak doang. Nah, itulah fungsinya nanti. Bagaimana caranya kalian bisa menerapkan antara teknik-teknik yang nantinya kita pelajarin setiap harinya di Adobe Flash dengan kalian harus kombinasikan dengan prinsip-prinsip dasar animasi sesuai dengan kebutuhan animasi yang kalian mau bikin tuh kayak apa. Begitu. Jadi hari ini hal baru yang kita pelajari adalah bagaimana caranya kita menggunakan teknik shape twin dan bagaimana caranya kita mengaplikasikan prinsip anticipation. Ini udah 2 prinsip ya. Kemarin squash and stretch, sekarang anticipation.